Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum Zoom pagi hari ini kita mulai, mari kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Pak Guru minta ketua kelas yang sudah terbentuk, yaitu Wang Sesya, untuk memimpin berdoa. Silakan kepada Wang Sesya. Sebentar, Bismillahirrahmanirrahim. diberi aba-aba dulu. Teman-teman, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai gitu ya. Dimulai. Coba. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi Rabba rabba wa wa bil bil islami islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, terima kasih kepada Sesya yang sudah memimpin berdoa. Nanti pertemuan selanjutnya gantian dengan yang lain ya. Baik, sebelum dimulai sebagai rasa nasionalisme, Pak Guru akan share screen. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita. Apa sih yang akan Pak Guru wajarkan hari ini? Baik, Pak Guru share screen dulu. Dari sini. Oke, berarti yang ini ya. Nah, baik, ini yang akan kita pelajari hari ini. Sebelumnya sudah Pak Guru sampaikan materi ini di Google Classroom, dan jadi silakan kalian pelajari sendiri dulu. Nah, hari ini penjelasannya sebelum nanti ada tugas. Tugas nanti akan muncul di Google Classroom mulai pukul 10 secara bertahap. Ada 5 muatan. Muatan pertama nanti pukul 10 muncul dan seterusnya. Baik anak-anak, Pak Guru minta untuk berdiri. Mari kita nyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan semuanya berdiri. Sikap sempurna dalam menyanyikan lagu ya. Cara berdiri gimana? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. di sanalah Aku dipanggil Indonesia kebangsaan dan tanah air. Marilah kita Indonesia bersatu. Indonesia Tanahku hiduplah negeriku, rakyatku sebanyak. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang Indonesia Raya, merdeka, Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, tanahku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Baik, terima kasih anak-anak nama yang hebat. Silakan duduk kembali. Ya, silakan duduk ya. Jadi menyanyikan lagu Indonesia Raya merupakan salah satu bentuk sikap nasionalisme atau cinta tanah air. Ya, semua sudah Pak Guru mute ya.
Ya, semua sudah Pak Guru mute. Tolong untuk mic bisa dinonaktifkan, sudah Pak Guru mute. Sekali lagi tadi menyanyikan lagu Indonesia Raya merupakan salah satu cinta tanah air atau nasionalisme. Apalagi kalian sudah lama tidak berangkat, Pak Guru khawatir barangkali sampai lupa menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tadi yang kita nyanyikan adalah satu stanza. Baik anak-anak, sebelum masuk ke pembelajaran, kita masih pandemi saat ini, jadi jaga kesehatan semuanya, jaga protokol kesehatan, biasakan lakukan 5M. Masih ingat? Coba Pak Guru minta satu siswa, yaitu Zahra Cesar Aruna. M yang pertama, apa Zahra? Memakai masker. Betul sekali, memakai masker. Raka, apa yang kedua? Mic-nya boleh diaktifkan dulu, Raka, mic-nya. Menjaga jarak. Menjaga jarak, pinter. Bun Vira, yang ketiga. Mencuci tangan. Mencuci tangan dengan Sabun. sabun ya, dan air yang mengalir tentunya. Bagus, Bun Vira. Berikutnya yang keempat, Karissa, apa? Menjaga jarak, Pak. Menjaga jarak sepertinya tadi sudah ada yang menjawab, Karissa. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Yang belum apa? Menjaga mobilitas. Menjaga mobilitas. Jawaban Sabrina ya. Iya, lebih tepatnya mengurangi mobilitas. Mobilitas itu bukan mobil ya. Mobilitas itu maksudnya bepergian. Jadi kita bepergian kita kurangi. Kecuali mendesak untuk kebutuhan pokok itu. Jadi tidak bepergian untuk main-main. Ingat kalian masih pembelajaran daring. Jadi kalian bukan libur ya, tetapi tetap kalian sekolah. Pembelajaran secara daring. Jadi karena daring, kalian bisa mengikuti pembelajaran ini dari manapun. Oh, misal lagi ada acara keluarga, tak sempatkan ikut Zoom meeting biar tahu. Nanti setelah Zoom meeting selesai kan bisa dilanjut acara keluarganya. Atau mungkin kamu sedang ada di luar kota, kan tetap bisa ikut. Jadi mengurangi mobilitas. M yang kelima, coba siapa yang bisa, silakan diaktifkan mic-nya. Menjauhi Ya, kerumunan. betul. Menjauhi atau menghindari kerumunan. Apalagi kemarin kita baru menunaikan Idul Fitri ya. Melaksanakan Hari Raya Idul Fitri. Kok Idul Fitri? Idul apa kemarin? Idul Adha. Idul Adha, Idul Fitri ya. Idul Adha berarti identik dengan Hari Raya Kurban. Ada penyembelihan hewan kurban. Kambing mungkin ya, sapi mungkin. Ada yang nyembelih unta tidak ya? Ada sepertinya di Indonesia ya. Ya, jadi di Indonesia yang umum adalah sapi dan kambing. Itu biasanya kalau ada penyembelihan terjadi kerumunan. Orang berkerumun banyak, ramai ya. Kalian hindari. Lebih baik kalian di rumah, apalagi kalian tentu hanya sebatas menyaksikan kan, tidak ikut terlibat di dalamnya, mungkin motongin dagingnya, menimbang kan biasanya terlibat orang tua. Itu jadi hindari kerumunan. Baik anak-anak, itu pesan Pak Guru sebelum pembelajaran dimulai. Nah, salah satu tadi mencuci tangan ya, cuci tangan dengan cara yang betul, 5M, 5M. Berapa langkah cuci tangan? Masih ada yang ingat? Ada berapa langkah mencuci tangan yang baik? Halo, silakan dijawab. 20. Oh, 20 langkah. Wah, Intan ya menjawabnya 20 langkah. Wah. Nah, nanti untuk berapa langkahnya silakan kalian lihat. Ya, banyak sekali penjelasan tentang cara mencuci tangan. Baik anak-anak, kita mulai. Yang pertama yang akan Pak Guru mulai adalah PPKN terlebih dahulu. Jadi PPKN yang akan kita pelajari di sini adalah Pancasila. Pancasila itu ada panca itu artinya 5 sila. Nah, coba Najmah Andini,
Sila yang pertama bunyinya apa, Najmah? Bagi yang lancar tidak ada gangguan, video boleh diaktifkan. Sepertinya sedang gangguan. Kenapa, Pak? Ya, sila pertama bunyinya apa? Baik, karena ada Ketuhanan yang Maha Esa. ketuhanan yang Maha Esa. Baik, karena Pak Guru sedang share screen, silakan untuk semuanya saja video dinonaktifkan karena sepertinya ada gangguan. Jadi kalau Pak Guru harap dengan menonaktifkan video, jaringannya bisa lebih lancar. Jadi tolong video dinonaktifkan saja dulu karena kita sedang share screen. Pak Guru sedang share screen, jadi untuk video bisa dimatikan. Nah, untuk mic juga yang tidak berkepentingan dimatikan. Jadi silakan dimatikan dulu videonya atau diklik tanda apa itu coret ya video ya Intan dan Zahra Cesar lancar mungkin ya di situ. Kalau lancar oke lah nggak apa-apa. Tapi yang ada gangguan video bisa dimatikan. Ya itu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kalau dalam bahasa Indonesia yang baku itu ketuhanan yang Maha Esa ya. Esa itu yang baku. Tapi kebanyakan orang mengatakan ketuhanan yang Maha Esa. Ya, jadi mulai sekarang biasakan mengucapkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu adalah bunyi sila yang pertama. Nasyata. Silakan. Bagaimana bunyi sila kedua, Nasyata? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, bagus. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu bunyi sila kedua. Rizky, sila yang ketiga bagaimana bunyinya? Persatuan Indonesia. Iya, pintar sekali. Persatuan Indonesia itu bunyi sila ketiga. Sila yang Suaranya Pak. ya betul. Memang resiko kita Zoom meeting adalah jaringannya kadang gangguan atau tidak lancar. Itu hal yang biasa. Oleh karena itu Pak Guru rekam. Jadi yang mengalami gangguan tidak jelas saat mendengar atau mungkin tidak bisa mengikuti karena ada kepentingan keluarga, silakan saksikan di rekamannya. Berikutnya yang keempat, Astrid. Halo Astrid. Kerakyatan yang dipimpin oleh keadilan sosial. Keempat. Coba ulangi. Yang tenang. Pak. Bukunya boleh dibuka ya, sambil dibuka Bu penanya ya. Kerakyatan. Sudah siap Astrid? Kerakyatan yang dipimpin Iya. oleh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, terus dalam kebijaksanaan dalam Oke, coba dibantu Huang Sesia. Silakan. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Iya, bagus Huang Sesia. Coba Astrid ulangi lagi tadi yang dijawab oleh teman kamu Sesia. Alhamdulillah ada yang bersin ya. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Permusyawaratan perwakilan. Tidak bedanya itu kan garis miring ya. Jadi permusyawaratan perwakilan. Begitu Astrid ya? Iya, bagus Astrid. Coba yang kelima Amanda. Amanda, Sivania. Yang kelima bunyinya bagaimana Amanda? Halo, sepertinya Amanda sedang ada gangguan mungkin ya. Baik, Pak Guru pindahkan. Kaila, sila yang kelima Kaila. Kaila Andiana. Halo Kaila, HP-nya boleh diletakkan biar tidak goyang-goyang. Kaila,
yang kelima bunyinya apa? Pak, ada telepon. Ya, teleponnya diangkat dulu. Atau dimatikan kalau kurang penting. Enver, dibantu Enver. Yang kelima Enver. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, bagus. Nah, untuk pertemuan kali ini, Pak Guru fokus ke sila yang pertama dan yang kedua terlebih dahulu. Sila yang pertama tadi sudah disebutkan bahwasanya berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Artinya negara kita itu negara beragama dengan Tuhannya satu. Esa itu satu ya. Jadi setiap warga negara Indonesia wajib beragama. Indonesia itu sudah mengatur kebebasan beragama. Terserah silakan mau memeluk agama apapun, yang penting beragama. Dan agama di Indonesia itu sudah diatur juga. Yang diakui adalah agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, itu. Kemudian contoh-contohnya apa sih dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama, yaitu ada bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, mensyukuri segala yang ada di alam semesta, mengakui kebebasan memeluk agama, dan menghormati serta saling menjaga kerukunan antar pemeluk agama. Nah, jadi yang hubungannya dengan agama, dengan ketuhanan, itu pasti sesuai dengan sila yang pertama. Jadi gampang ya untuk menandai, oh ini sila keberapa nih sikap seperti ini. Nah, kata kuncinya adalah agama, terus kemudian Tuhan. Nah, contoh lagi, menyirami tanaman sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Itu juga sila pertama, ya ada kata Tuhan tadi. Kemudian kita lanjut yaitu sila kedua. Tadi sudah disebutkan bahwasanya sila kedua itu berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi hubungannya dengan kemanusiaan, yaitu memanusiakan manusia. Nah, saat ini kita tahu bersama pandemi masih terjadi, saudara kita mungkin, keluarga kita mungkin, atau bahkan orang tua kita mungkin, tetangga kita, ada yang terkena dampaknya, mungkin sedang positif, akhirnya harus menjalani isolasi mandiri di rumah. Nah, tentu kita sebagai orang yang melaksanakan sila kedua, kita harus memanusiakan manusia. Nah, contohnya pemerintah punya program yang namanya Jogo Tonggo. Jadi kalau ada tetangga yang terkena ya kita memberi bantuan. Kan kasihan sedang isolasi mandiri, tidak bisa keluar, ya tetangga yang membantu. Mungkin mengirim makanan, bantuan yang lain, nah, terutama makanan tentunya kan. Iya, itu berarti hubungannya dengan sila kedua tadi, memanusiakan manusia. Nah, dalam gambar ini kalian bisa melihat ada beberapa orang itu yang sedang memberikan bantuan ke posko banjir. Nah, berarti mungkin di sini ada peristiwa banjir, kemudian banyak orang yang memberikan bantuan. Nah, jadi sila kedua itu mengandung makna adanya pengakuan terhadap persamaan derajat antar sesama manusia dan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Apa sih nilai-nilainya? Di situ sudah ada ya. Kalian sudah membaca tentunya. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban, tenggang rasa, saling menyayangi, kemudian melakukan kegiatan kemanusiaan. Contohnya seperti gambar itu ya, melakukan kegiatan kemanusiaan. Atau mungkin kalian pernah melihat adanya PMI, Palang Merah Indonesia itu biasa melakukan kegiatan donor darah. Nah, itu juga sesuai dengan sila kedua, kemanusiaan tadi ya. Nah, saat ini karena adanya COVID pun juga banyak orang yang membutuhkan donor darah. Itu plasma darah bagi para penyintas. Penyintas itu orang yang sudah pernah terkena COVID-19 kemudian sembuh. Nah, itu disebut penyintas. Ya, mereka yang sudah sembuh dapat menyumbangkan darahnya untuk membantu mereka yang sedang terkena COVID. Tentu ada syaratnya, tidak semua orang yang sudah sembuh bisa menyumbangkan darahnya. Baik, kita lanjut. Itu sila kedua. Jadi sila kedua, kata kuncinya adalah memanusiakan manusia.
Itu kata kunci dari sila kedua. Berikutnya kita memasuki sila ketiga. Nah, bicara tentang Pancasila tentu kita tidak lepas dari lambangnya. Nah, ini adalah lambang dari sila ketiga. Coba kita flashback lagi, kembali ke awal. Sila pertama, Pak Guru minta Danisa Ramadhani. Halo Danisa, silakan diaktifkan mic-nya. Selamat pagi. Danisa? Iya, Pak. Ya, bagaimana kabar kamu? Sehat? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Sila pertama dilambangkan dengan gambar apa, Danisa? Bintang. Betul sekali, bintang. Coba Pak Guru ingin bicara dengan Amanda sekarang. Amanda, adakah dirimu di sini? Iya, Pak. Iya, Oh, ada Amanda. telepon. Yang ada telepon siapa sih? Amanda, halo. Oh iya, Pak. Iya, bagaimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah baik. Udah baik kan? Ya, cepat sehat ya Amanda ya. Jadi Pak Guru dengar kata Amanda kurang enak badan juga. Semoga cepat udah sembuh berarti ya. Tadi Iya. yang menjawab lambang sila pertama adalah Danisa tadi ya. Sekarang Amanda, sila kedua itu dilambangkan dengan gambar apa? Apa ya? Lambang apa? Lantai. Betul sekali, pintar Amanda. Rantai ya, betul. Rantai itu melambangkan sila kedua. Nah, yang kalian saksikan di sini adalah pohon beringin. Pohon beringin itu melambangkan sila ketiga. Coba Aditya, Muhammad Aditya, biasa diaktifkan mic-nya. Halo Muhammad Aditya. Ya, bagaimana kabar kamu hari ini, Adit? Sehat. Alhamdulillah sehat. Sila keempat lambangnya apa, Adit? Kepala banteng. Iya, betul. Bagus sekali, Adit ya. Kepala banteng. Kita lanjut sila kelima, Adifa Yumna. Fafa, ya silakan diaktifkan mic-nya, Fa. Bagaimana, Fa, kabar kamu hari ini? Sehat. Alhamdulillah sehat. Sila kelima apa, Fa, lambangnya? Padi dan kapas. Iya, bagus. Ternyata anak-anak kelas 6 hebat-hebat semua bisa menjawab dengan baik dan benar tentang lambang sila dalam Pancasila. Baik, kita kembali ke slide. Di sini adalah sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Kata kuncinya adalah persatuan. Berarti ada banyak orang bersatu. Ingat ya, bersatu, bukan berpecah belah. Apakah setiap orang yang banyak itu pasti mereka bersatu? Belum tentu kan. Nah, jadi banyak orang bersatu, bekerja sama, nah, itu berarti sila ketiga. Jadi kata kuncinya adalah persatuan. Itu kata kuncinya. Nah, di sini disebutkan mengandung makna suatu usaha menuju persatuan rakyat dalam NKRI. NKRI itu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia juga mengakui dan menghargai sepenuhnya keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Contohnya keanekaragaman suku, keanekaragaman budaya, keanekaragaman agama tadi, keanekaragaman adat istiadat, warna kulit, dan sebagainya. Kita tahu sendiri Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke itu banyak sekali keanekaragaman. Tolong yang mencoret ini dihapus lagi. Ya, iseng-iseng ya. Penasaran ya, coba pengen coret-coret gitu ya. Ya, yang baru mencoret silakan dihapus dulu. Oh, masih ada coretannya. Siapa sih ya mencoret ya? Ya. Oke, Pak Guru yang menghapus. Kita lanjut. Keanekaragaman, Pak Guru ingin bertanya kepada anak-anak sekarang. Salah satunya adalah keanekaragaman suku. Apakah anak-anak di kelas 6A ini dari suku yang sama? Apakah kita sebagian besar itu suku Jawa? Adakah di antara kalian yang bukan suku Jawa? Ada? Ada yang suku Batak mungkin, suku Sunda mungkin, atau mungkin suku Dayak, atau di Papua suku Asmat. Tidak ada ya? Sepertinya diam semua. Artinya kalian semua dari suku yang sama. Suku
Jawa? Aku, Pak. Oh, aku siapa aku? Sebutkan nama dong. Sunda, Pak. Rizky. Rizky dari suku Sunda. Nah, ternyata Pak, Rizky. ya Rizky dari suku Sunda ya. Ternyata di kelas kita pun di kelas 6A ada keanekaragaman. Keanekaragaman suku. Jadi ternyata di 6A tidak hanya suku Jawa semua, ada suku Sundanya. Pak Guru sendiri campuran. Pak Guru orang tuanya bapaknya Pak Guru suku Jawa, ibunya Pak Guru suku Sunda. Jadi campuran Jawa dan Sunda. Nah, tapi apakah perbedaan suku menjadikan kita saling bermusuhan? Tentu tidak kan. Ternyata kalian bisa bersatu, saling menghargai. Nah, itu artinya kalian sudah mengamalkan sila ketiga dalam Pancasila. Pak Guru amati di kelas kita untuk agama tidak ada keragaman di kelas kita. Semuanya Islam. Karena kalau murid Pak Guru tahun lalu ada yang agamanya Kristen, ada yang Katolik. Kalau tahun ini semuanya Islam Pak Guru amati untuk 6A tahun ini dari 29 siswa. Itu ya, jadi sila ketiga kita bisa bersatu walaupun terjadi keanekaragaman. Baik Pak Guru, lanjut slide berikutnya. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga. Yang pertama tadi bekerja sama untuk kepentingan kepentingan bangsa ya, di atas kepentingan pribadi dan golongan. Rela berkorban, bangga, dan cinta tanah air atau nama lainnya adalah nasionalisme. Kemudian yang keempat adalah mengembangkan persatuan. Nah, itu kata kuncinya yang Pak Guru bacakan. Baik, kita lanjut penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ini contoh-contohnya ya, sudah kalian baca tentunya, tidak akan Pak Guru ulangi lagi. Nah, sekarang amati gambar ini. Coba Pak Guru minta yang belum berbicara pagi ini untuk menjawab soal tersebut, yaitu Natasha Aulia Quenta. Tasya ya panggilannya ya. Silakan Tasya, apakah kegiatan berikut kalian amati gambar sebagai penerapan sila ketiga Pancasila? Iya bukan Tasya? Iya. Iya. Nah, apa manfaat melakukan kegiatan tersebut? Oke Tasya, itu gambar anak-anak sedang apa sih Tasya? Bergotong royong membersihkan. Ya, Bergotong royong membersihkan. bergotong royong. Ya betul, anak-anak tersebut adalah sedang bekerja sama ya, bergotong royong. Nah, mereka sedang melakukan kerjasama. Betul sekali apa yang dijawab Tasya. Jadi kegiatan berikut itu mencerminkan, menerapkan sila ketiga Pancasila, persatuan tadi ya. Manfaat apanya apa sih kerjasama? Coba siapa yang bisa menyebutkan manfaat kerjasama? Satu saja. Pekerjaan berat menjadi ringan. Wah betul sekali Najmah ya. Pekerjaan yang berat menjadi ringan. Contoh misal kalian di kelas menyapu. Pekerjaan cepat selesai. Nah ini kan kalau mereka satu anak yang melakukan pasti berat. Tapi karena bersama-sama jadi ringan. Nah tadi ada juga yang menjawab pekerjaan menjadi cepat selesai. Betul sekali. Ada lagi? Mempererat persahabatan. Wah betul, mempererat persahabatan ya. Karena bertemu dengan orang banyak, ketemu dengan teman. Jadi persahabatannya semakin erat. Coba Nayara atau Ara, ada lagi nggak Ara? Punya pendapat Ara? Baik, kalau tidak ada silakan kalian tulis di buku tulis PPKN. Silakan ditulis ini. Manfaat kerja sama. Di Bupana ada nggak ini? Coba kalian buka. Kalau di Bupana sudah ada tidak perlu ditulis. Ada tidak? Ada, Pak. Oh ternyata ada ya. Halaman berapa? Halaman 23 di Bupena. Halaman 2 dan 3. 3. Halaman 23. Oh iya betul sekali. Berarti tidak perlu kalian tulis. Cukup kalian baca saja di Bupena halaman 23. Ya, tidak jadi nulis dong jadinya ya. Ya. Kita kan nanti kalian baca. Nanti akan ini kan sudah Pak Guru berikan ya. Berikutnya kita lanjut yaitu bahasa Indonesia tentang teks laporan
tentu sudah kalian baca, situ sudah ada kata kunci. Jadi kapan sih kita membuat teks laporan berdasarkan pengertian itu? Apakah sebelum teks laporan pengamatannya, apakah sebelum pengamatan atau sesudah pengamatan? Sesudah pengamatan. Ya, betul. Bagus sekali semuanya ya. Tentu sesudah pengamatan. Misal, seandainya kalian sekolah nih Pak Guru suruh kalian mengamati lingkungan sekolah ya, tentu membuat laporannya sesudah mengamati kan. Oh, lingkungannya bersih, tidak ada sampah berserakan, tempat sampah ada di setiap kelas begitu. Jadi ditulis apa yang kalian amati. Mengamati WC sekolah. Wah, WC sekolahnya bersih ya. Tidak ada pisang goreng di WC-nya gitu. Nah, tidak ada ya, WC sekolah kita bersih sekali nih karena tidak ada siswa. Biasanya kalau ada siswa mungkin 1001 macam bau bercampur. Nah, kadang ada yang ke belakang, buang air kecil, wah karena takut akhirnya tidak disiram, tidak cebok ya, akhirnya pusing sekali. Ya, tentu nanti setelah kalian bisa berangkat tatap muka, kita amalkan kebersihan. Ingat, an-nadzafatu minal iman, kebersihan bagian dari iman. Nah, lalu strukturnya apa saja untuk membuat teks laporan? Di situ ada 3 ya, informasi umum, kumpulan fakta-fakta, dan yang terakhir adalah simpulan. Teks laporan juga terdapat ide pokok. Jadi ide pokok itu apa sih? Nah, baik kita akan belajar ide pokok. Di situ ada sebuah bacaan, selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Coba Pak Guru minta satu siswa membaca ini. Nayara Akila R. Ulangi nih dari selain nasi. Selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Singkong termasuk tanaman umbi-umbian. Pada tanaman singkong, bagian yang dijadikan makanan pokok adalah umbi akar. Iya, apa ide pokoknya, Ara? Nayara. Ide pokoknya apa? Umbi akar. Coba dibaca di bawah itu, ide pokok paragraf tersebut adalah Singkong sebagai salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. ya, jadi ide pokok diambil dari kalimat utama anak-anak. Jadi kalimat utama dalam paragraf ini ada di awal. Kalimat utama itu diambil secara utuh sampai dengan titik, satu kalimat utuh. Itu kalimat utama. Nah, ide pokoknya diambil dari kalimat yang pertama ini. Kebetulan di sini kalimat utamanya ada di awal. Selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Nah, ambil dari situ. Jadilah seperti di bawah ini. Singkong sebagai salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Jadi itu cara membuat ide pokok. Kita lanjut. Jadi pada ide pokok, untuk bisa membuat ide pokok, kalian harus membaca isi paragraf dengan saksama, dengan teliti. Tidak cukup satu kali. Jadi kalau satu kali baca kok belum paham, ulangi lagi. Kemudian yang kedua, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utamanya mana nih? Nah, di kelas 5 kalian sudah belajar tentang kalimat utama. Kemudian yang ketiga, tentukan informasi yang terdapat dalam kalimat utama. Jadi fokus pada kalimat utamanya, baru tentukan informasinya. Maka kalian bisa membuat ide pokok. Kamu dapat menulis ulang ide pokok tersebut dalam bentuk diagram. Nah, seperti ini ya. Ini contoh diagramnya. Jadi ada bacaan, judulnya apa? Ada berapa paragraf? Nah, misal di sini ada 4 paragraf. Paragraf 1, ide pokoknya apa? Tulis di sini. Paragraf kedua, paragraf ketiga, dan seterusnya. Ditulis di diagram tersebut. Simpulan, kemudian kita ke simpulan. Simpulan adalah ikhtisar akhir dari suatu teks. Nah, jadi hubungannya dengan ide pokok itu apa sih? Jadi bagaimana cara kita membuat simpulan? Nah, tadi di awal kita sudah membuat ide pokok seperti ini. Nah, berikutnya kita akan membuat simpulan atau ikhtisar. Langkah-langkahnya sama tadi, membaca secara keseluruhan,
temukan informasi penting. Informasi penting tadi dapat kita ambil dari ide pokok ya. Nah, jadi sebelum membuat simpulan kita bisa membuat ide pokok dulu. Kemudian hubungkan ide pokok tadi atau informasi tadi menjadi satu pernyataan akhir. Tuh. Nah, coba Pak Guru minta pingkan. Silakan pingkan. Diaktifkan mic-nya, dibaca pingkan. Jagung manis adalah varietas klasik jagung yang biasanya dimakan sebagai rebusan atau sudah berupa jagung kaleng. Jagung manis ya dikenal memiliki biji yang berwarna kuning, keemasan dan terang serta manis rasanya. Jagung manis adalah jenis jagung yang paling populer ditanam di kebun rumah. Iya, bagus sekali Pingkan. Terima kasih. Ya, tadi Pingkan sudah membaca paragraf. Ini namanya paragraf anak-anak ya. Pak Guru ingatkan lagi. Dalam membuat paragraf, kalimat pertama, ya ini huruf pertamanya harus menjorok ke kanan. Kalau kalian menulis di buku tulis, paling tidak jaraknya itu 1 cm sampai dengan 1,5 atau 1,5 cm. Jadi tidak rata dengan ini ya, tapi menjorok ke kanan. Itu namanya paragraf. Ini adalah paragraf, satu paragraf. Baik, kesimpulannya. Nah, kesimpulannya tentu harus memuat ide pokoknya terlebih dahulu ya. Nah, coba siapa yang bisa menyimpulkan paragraf ini? Silakan bisa diaktifkan mic-nya. Jagung manis adalah varietas klasik jagung yang biasanya dimakan sebagai rebusan atau sudah berupa jagung kaleng. Suaranya siapa ini ya? Aku Seksya. Sesia. Coba bisa diulangi Sesia. Jagung manis adalah varietas klasik jagung yang biasanya dimakan sebagai rebusan atau sudah berupa jagung kaleng. Oke, berarti Sesia langsung mengambil dari kalimat pertama. Atau bagaimana yang lain? Ada pendapat lagi? Ya, Tasya? Saya Pak Natasha. Jagung manis adalah varian jagung yang biasa dimakan dan dikonsumsi karena jenis jagung ini paling populer ditanam di kebun rumah. Ya, simpulannya seperti itu. Bagaimana yang lain? Ya, baik. Akan Pak Guru simpulkan sekarang. Jadi, berdasarkan bacaan ini, Pak Guru akan mengacu pada acuan ujian ya. Pada ujian Bahasa Indonesia. Jadi, Bahasa Indonesia itu salah satu pelajaran yang masuk ke ujian. Nah, dari tim Bahasa Indonesia sudah disepakati untuk membuat kesimpulan biasanya kita ambil dari awal dan akhir ternyata. Jadi apa yang dijawab oleh Sesia itu juga tidak salah, juga sudah betul. Apa yang dijawab oleh Tasya itu juga lebih tepat seperti itu. Ya, jadi kita ambil kesimpulannya dari awal dan akhir. Ya, jadi jagung manis adalah varietas jagung yang biasa dimakan dan populer ditanam di kebun rumah ya. Jadi boleh seperti itu. Jadi di awal dan di akhir ya. Terima kasih kepada Sesia dan Tasya yang sudah memberikan pendapatnya. Bagus untuk Sesia dan Tasya. Kita lanjut, yaitu ide pokok dan simpulan teks laporan hasil pengamatan. Jadi untuk membuat laporan pengamatan harus memuat informasi umum dan khusus. Informasi ini dapat kita peroleh setelah kita membaca. Nah, sekali lagi membaca. Jadi biasakan membaca. Baca dengan teliti, baca dengan saksama. Nah, kalian tentu ingat kan dalam agama Islam, bahkan ayat yang pertama kali turun itu apa bunyinya? Yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Wahyu yang pertama diterima. Nabi Muhammad adalah Nabi kita. Apa? Sabrina? Sepertinya Sabrina mengaktifkan mic tadi. Iqra ya. Ya. Jadi yang pertama diterima adalah Iqra, bacalah. Padahal Nabi Muhammad itu seorang yang ummi, tidak bisa membaca,
juga tidak bisa menulis. Aku tidak bisa membaca. Oh, ternyata suruh menirukan malaikat Jibril. Jadi wahyu yang pertama turun bahkan bacalah. Jadi kita sebagai umatnya pun kita harus rajin membaca. Dalam membaca tentu harus teliti. Misalnya Pak Guru udah ngasih tugas kepada kalian. Nah, baca instruksinya. Oh, belum paham, ulangi lagi. Baca lagi sampai paham. Jadi itu yang disebut budayakan literasi membaca. Jadi kalau ini Pak Guru lakukan ya di WA Group, misal ada yang tanya sesuatu padahal sudah Pak Guru sampaikan, biasanya Pak Guru tidak akan menjawabnya. Jadi biasakan literasi. Misal hari Senin, WA hari ini ada Zoom atau tidak? Kan sudah Pak Guru sampaikan jadwalnya. Jadi silakan dilihat lagi jadwalnya, dibaca, dipahami. Kapan sih kita Zoom? Kan sudah terjadwal ya. Berikutnya dalam sebuah teks laporan juga terdapat ide pokok dan juga simpulan. Jadi antara ide pokok dan simpulan itu berbeda. Nah, oleh tim Bahasa Indonesia sudah disepakati untuk simpulan ambil awal dan akhir. Tadi yang dibacakan oleh Tasya tadi ya. Baik anak-anak, berikutnya mari kita simak video yang ini. Ya, itu ya anak-anak ya. Baik, kita itu untuk bahasa Indonesia. Silakan, mungkin ada yang bertanya untuk bahasa Indonesia sebelum Pak Guru lanjutkan ke IPA. Ada? Halo?
Jadi untuk bahasa Indonesia kita sudah belajar tentang ide pokok dan juga simpulan dari laporan pengamatan. Sekali lagi, ide pokok diambil dari kalimat utama. Kalimat utama untuk SD, Pak Guru bicara SD ya, biasanya di awal atau di akhir. Kadang ada juga yang di tengah, tapi untuk SD biasanya muncul itu. Di ujian pun seperti itu. Kalau tidak di awal ya di akhir. Ada yang tahu paragraf apakah nama paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal? Pernah diberikan belum di kelas sebelumnya? Ada yang tahu? Silakan aktifkan mic-nya. Tidak? Deduktif. Iya, bagus sekali. Siapa yang menjawab tadi? Nana. Nana itu nama lengkapnya siapa, Nak? Najwa. Oh, Najma ya. Nana ya, Pak Guru belum familiar ya. Najma, panggilannya Nana. Ya, betul apa yang dijawab oleh Nana. Jadi ada paragraf deduktif. Paragraf deduktif itu paragraf yang kalimat utamanya ada di awal. Itu namanya deduktif. Nah, tadi yang muncul di bacaan adalah deduktif. Nah, kalau di akhir namanya apa? Induktif. Iya, betul Fafa ya. Fafa tadi yang jawab induktif. Nah, kalau iteratif itu awal akhir. Tapi untuk SD hanya 2 yang Pak Guru kenalkan, yaitu induktif dan deduktif. Baik, Pak Guru berikan di sini ya, misal. Oke. Silakan bisa dicatat di buku bahasa Indonesia kalian, yaitu jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Satu. Jenis paragraf. Terbaca di tampilan kalian? Terlihat tidak? Terlihat ya? Oke, Pak Guru besar lagi. Yang pertama adalah paragraf deduktif tadi. Paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Kemudian yang kedua adalah ada paragraf deduktif, ada paragraf. Guru hanya mengenalkan 2 saja kepada kalian. Ada yang lain tadi ineratif tadi dijawab, tapi Pak Guru hanya mengenalkan 2. Ada deduktif, ada induktif. Nah, kalau induktif berarti kebalikannya ini. Nah, yaitu di akhir. Nah, ini kata kuncinya adalah awal akhir, itu aja sih kata kuncinya. Terletak di awal. Kalau induktif di akhir, gitu ya. Itu kata kuncinya. Silakan dicatat dulu. Sudah? Sudah ya? Oh iya, sebagai tambahan juga, tadi ada istilah ide pokok ya. Nama lain ide pokok. Jadi kalau kalian muncul seperti ini, yang pertama, nama ide pokok itu ada yang menyebut pokok pikiran. Pikiran pokok.
Ada juga yang menyebut pokok pikiran, sama saja sebenarnya ya. Ada juga yang menyebut gagasan pokok atau gagasan utama. Nah ini, jadi kalau kalian mendengar istilah seperti ini sama saja ide pokok. Pikiran pokok, nah, kadang ada yang ingat pikpok ya, pikpok, pokpik, gapok. Itu sudah disalin di buku tulis bahasa Indonesia. Ya, bagi yang hasilnya jelek, yang putus-putus, nanti bisa apa? Lihat rekaman ulangnya. Sudah selesai? Halo? Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak Guru lanjutkan ke PowerPoint lagi. Yang ini tadi ya. Sekarang kita ke IPA. Nah, tentu kalian sudah belajar sebelumnya materi ini. Jadi kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Berkembang biak itu bukan hanya dialami manusia ya. Nah, kalau kamu kan ada bapak dan ibu kamu dulu menikah, kemudian mengandung, lahir kamu kan begitu. Itu namanya berkembang biak. Jadi salah satu ciri makhluk hidup itu berkembang biak atau bertambah banyak. Nah, perkembangbiakan jadi bukan hanya manusia, tumbuhan pun juga berkembang biak. Karena tumbuhan juga makhluk hidup kan. Hewan juga berkembang biak. Nah, hari ini kita akan fokus ke perkembangbiakan tumbuhan. Jadi ada dua perkembangbiakan tumbuhan. Yang pertama ada generatif, yang kedua ada vegetatif. Nah, yang akan kita bahas pertama di sini adalah generatif terlebih dahulu. Generatif itu istilahnya adalah kawin. Jadi melalui proses perkawinan. Karena perkawinan berarti ada peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, pada bunga, sel kelamin jantan disebut juga benang sari. Sedangkan pada betina itu jantan tadi ya, sedangkan pada betina itu disebut dengan putik. Nah, kadang kalau kamu pakai logika, wah, sari itu kan nama perempuan ya. Wah, berarti benang sari sel kelamin betina dong. Oh, tidak bisa ya. Nah, jadi justru benang sari adalah alat kelamin jantan. Sedangkan putik adalah alat kelamin betina. Mana sih? Nah, nanti akan Pak Guru tunjukkan. Itu dua kata kunci dulu. Jadi ada putik dan ada benang sari. Nah, kita lanjut. Ini adalah gambar proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, yaitu terjadi melalui proses penyerbukan. Coba tolong dibaca salah satu. Yang belum bersuara pagi ini siapa ya? Sepertinya sudah semua ya. Melvin. Nah, Melvin belum nih. Melvin. Silakan diaktifkan mic-nya Melvin. Iya, Pak. Iya, apa sih arti penyerbukan Melvin? Di situ sudah ada kan di slide yang Pak Guru tampilkan. Penyerbukan yaitu Berkembang. coba dilihat di slide yang Pak Guru tampilkan. Nah, ini Melvin. Apa ini? Serbuk sari jatuh kepada kepala putik. Iya, betul. Serbuk sari jatuh kepada kepala putik ini ya. Ya. Oh, nggak berwarna. Oh, warnanya bisa berubah dulu. Nah, ini.
Serbuk sari jatuh di kepala putik, itu ya penyerbukan. Jadi perkembangbiakan generatif itu diawali dari penyerbukan terlebih dahulu. Bentar. Nah, guru lanjut. Ini penyerbukan, terjadi proses penyerbukan, kemudian dari penyerbukan lanjut ke sini terjadi pembuahan. Jadi untuk bisa terjadi penyerbukan tentu ada pertemuan, yaitu serbuk sari dengan kepala putik. Serbuk sari tadi yaitu benang sari, dihasilkan oleh benang sari, jantan, sedangkan kepala putiknya atau putik tadi adalah betina. Nah, terjadi penyerbukan atau perkawinan tadi, jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Kemudian terjadi peristiwa pembuahan. Pembuahan berarti akan menghasilkan yang namanya zigot. Zigot tadi akan tumbuh menjadi tunas tumbuhan di dalam biji, ya, di sini di bakal bijinya. Kemudian biji berada di dalam buah. Biji yang ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru, begitu seterusnya. Tumbuh, kemudian ada bunganya dan seterusnya. Jadi intinya adalah perkembangbiakan generatif itu menghasilkan biji. Ini menghasilkan biji, ya. Ini kata kuncinya. Oke, cukup. Itu kata kuncinya. Kita lanjut. Ini adalah gambar-gambar macam-macam penyerbukan. Jadi ada penyerbukan sendiri atau autogami, ada penyerbukan tetangga atau geitonogami, ada penyerbukan silang atau alogami, dan ada bastar. Nah, apa sih penyerbukan sendiri? Penyerbukan sendiri atau autogami tadi berarti ini kamu fokus pada satu bunga saja. Jadi serbuk sari jatuh di bunga itu sendiri, ke kepala putik bunga itu sendiri. Sedangkan penyerbukan tetangga atau geitonogami itu seperti ini. Jadi masih satu pohon tetapi berbeda bunga. Nah, jadi bunga yang atas mungkin serbuk sarinya jatuh kepada kepala putik bunga yang bawahnya, tapi masih satu pohon. Ini namanya tetangga atau geitonogami. Kemudian ada yang penyerbukan silang. Nah, kalau penyerbukan silang, ini ada pohon bunga ini. Anggaplah misalnya bunga A ya, ini juga bunga A, jadi bunganya masih sama, tapi beda pohon. Jadi serbuk sarinya jatuh ke kepala putik di bunga yang sama jenisnya, tetapi pohonnya berbeda. Itu namanya penyerbukan silang atau alogami. Dan yang terakhir adalah bastar. Kalau bastar berarti serbuk sarinya jatuh ke kepala putik beda pohon dan juga beda bunga, tapi masih satu varietas. Itu. Dari tumbuhan yang berbeda varietas ya, berbeda varietas tapi masih satu jenis ini. Jadi beda pohon. Nah, guru ulangi ya. Jadi kalau penyerbukan sendiri di bunga itu sendiri. Penyerbukan tetangga beda bunga tetapi masih satu pohon. Kalau silang beda pohon, beda tumbuhan ya, tapi bunganya masih satu jenis sama. Sedangkan bastar bunganya berbeda dan pohonnya juga berbeda. Itu bastar. Jadi ada 4 jenis penyerbukan. Nah, sekarang perhatikan video berikut ini. Baik anak-anak, tolong perhatikan gambar bagian-bagian bunga ini. Video ini sudah Pak Guru share ya? Sudah kan? Video ini sudah Pak Guru berikan di Google Classroom. Jadi nanti
Di minggu ketiga, Pak Guru akan menugaskan kalian untuk membuat gambar ini. Jadi tugas keterampilan untuk IPA-nya. Pak Guru minta nanti membuat gambar ini. Jadi kalian bisa peroleh gambar ini di Ya video yang Pak Guru tampilkan. Di video yang ada di Google Classroom. Itu. Baik, kita lanjut. Jadi ini adalah penyerbukan. Tadi ya, jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Kemudian Pak Guru ringkas saja, ini jenis-jenis penyerbukan tadi yang Pak Guru sebutkan. Ada penyerbukan sendiri atau autogami, tetangga atau geitonogami, silang atau alogami, dan bastar atau hibridogami nama lainnya. Itu. Kemudian ini adalah gambarnya. Autogami itu berarti di satu bunga itu sendiri. Serbuk sari jatuh di kepala putik bunga itu sendiri, juga sudah Pak Guru jelaskan tadi. Kemudian ada juga contoh-contohnya di sini ya. Kemudian penyerbukan tetangga itu seperti ini. Jadi dia masih satu pohon, tetapi bunga yang berbeda. Maksudnya mungkin dari bunga yang atas, serbuk sarinya jatuh kepada kepala putik yang bunga di bawahnya. Tapi masih satu pohon, itu tetangga namanya. Penyerbukan tetangga atau geitonogami. Seperti itu gambarnya. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga itu adalah penyerbukan silang seperti ini. Jadi bunganya masih sama, tetapi beda pohon. Ya, beda pohon ini. Ini pohon yang satu, saat ini pohon yang sebelahnya. Tetapi bunganya masih sama. Itu namanya penyerbukan silang atau alogami. Dan yang terakhir adalah geitonogami. Nah, ini juga silang ya, bunganya sama, tapi beda pohon. Kemudian bastar ya, yang terakhir, bastar. Nah, kalau bastar itu atau hibridogami, bunganya beda. Pohonnya ya pasti berbeda karena bunganya berbeda ya, sehingga disebut penyerbukan bastar atau hibridogami. Itu berbeda jenis. Kita lanjut, itu contoh lagi ini bastar ya, beda bunga, beda pohon. Nah, ini contoh tumbuhan yang melakukan penyerbukan bastar, beda bunga, beda pohon, antara mawar merah dengan mawar putih, lili kuning dengan lili merah. Tuh. Ya, Pak Guru cukup. Kemudian kita lanjut lagi yaitu penyerbukan yang dibantu oleh hewan. Contohnya lebah. Coba, siapa yang bisa menyebutkan hewan yang bisa membantu penyerbukan pada bunga selain lebah? Pak Guru minta, ya siapa yang menjawab? Ya, betul sekali. Sabrina, kupu-kupu. Selain kupu-kupu. Kumbang. Danisa. Capung. Burung kolibri. Iya, burung kolibri. Oh, siapa nih yang jawab burung kolibri? Sabrina. Coba Sabrina. Pernah lihat burung kolibri? Lihatnya di gambar. Oh, lihat dari gambar. Apa ciri khas burung kolibri itu, Sabrina? Makanannya apa sih? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Kalau pada gambar kalian amati, burung kolibri itu punya paruh yang panjang dan runcing. Jadi burung kolibri itu makanannya adalah nektar. Dia akan menghisap nektar bunga. Ya, siapa yang tahu apa itu nektar? Ada yang tahu? Yang kayaknya di tengah-tengah itu. Hosesnya yang di tengah-tengah ya. Rasanya? Nggak ada rasa. Nggak ada rasanya. Manis. Manis ya, iya betul sekali, manis. Siapa nih yang pernah menghisap nektar di antara kalian? Oh, Nektar Saya, Pak. Tasya pernah. Saya kira madu. Oh, dikiranya madu. Adit juga pernah ya? Iya. Adit, aktifkan mic-nya, Adit. Pak Guru ingin berbagi pengalaman kamu ke teman-teman. Bunga apa yang kamu hisap nektarnya waktu itu? Tahu nggak nama bunganya? Warnanya apa warnanya? Merah. Merah. Tasya? Sama Tasya. Ya, itu adalah bunga sepatu ya. Ya betul. Pak Guru juga punya pengalaman seperti itu.
menghisap nektar bunga. Ya, jadi Tasya tadi pernah menghisap nektar bunga, Ati juga ternyata pernah. Itu rasanya manis ya. Ya betul. Jadi untuk burung kolibri tadi itu makanannya tadi dia menghisap nektar. Nah, ketika si kolibri tadi menghisap nektar, ada kemungkinan serbuk sarinya itu menempel di paruhnya. Kemudian dia akan hinggap ke bunga yang lain. Dia akan menghisap nektar di bunga yang lain. Nah, ada kemungkinan serbuk sari tadi akan menempel di putik bunga yang kedua. Nah, sehingga terjadi penyerbukan yang dibantu oleh burung kolibri tadi. Ya, jadi madu dengan nektar itu beda. Nektar itu adalah cairan manis untuk membuat madu. Jadi madu itu sudah diproses oleh lebah tadi. Jadi si lebah juga akan mengambil nektar tadi pada bunga, kemudian dibawa pulang ke sarangnya, diproses dijadikan madu. Jadi madu dan nektar itu beda. Nektar itu ibaratnya bahannya ya. Bahan untuk membuat madu. Cairan manis untuk membuat madu. Nah, yang belum pernah merasakan nektar, silakan nanti Tasya dan Adit bisa berbagi pengalamannya ya. Bagaimana sih cara memilih bunga yang ada nektarnya, dihisap, manis rasanya. Ya, baik Pak Guru lanjutkan. Jadi silakan kalian bisa mencicipi nektar di sekitar kalian. Baik Pak Guru lanjut. Tadi sudah yaitu perkembangbiakan generatif. Jadi kata kuncinya adalah perkembangbiakan generatif itu terjadi penyerbukan di awal dan menghasilkan biji. Nah, jadi yang ditanam itu bijinya, berarti itu generatif. Baik, kita lanjut yaitu perkembangbiakan secara vegetatif atau tak kawin. Baik, Pak Guru singkat-singkat saja kalau kita video, Pak Guru penjelasannya saja. Jadi vegetatif itu secara tak kawin. Apa saja sih contohnya? Nah, yang pertama adalah ada vegetatif alami, ada vegetatif buatan. Namanya juga alami, berarti terjadi secara alami dengan sendirinya ya, tanpa campur tangan manusia. Sedangkan vegetatif buatan adalah dibantu oleh manusia, ada campur tangan manusia di sini. Baik, kita lanjut. Nah, ini contoh-contoh vegetatif alami. Di sini ada gambar bawang merah, bawang bombay, bawang putih, kentang, apalagi ini? Pisang ya? Ya, pisang. Ini apa ini? Cocor bebek ya katanya ya. Terus ini apa ini lagi? Jahe atau apa ini? Kunyit. Kunyit ya, kunyit. Oh, kunyit. Nah, terus ada apa ini spora ya? Atau ini nama lainnya apa ya? Ganggang. Baik, kita lanjut. Tadi sampai sini. Baik, Pak Guru mulai saja. Pak Guru akan nonaktifkan mic-nya yang masih aktif. Ya, semuanya fokus. Ya, semua sudah Pak Guru nonaktifkan mic-nya. Oh ya, jadi tadi paku ya, bukan ganggang ya, paku, tumbuhan paku.
Semua fokus ke video ya. Ya, cukup. Ya, itulah contoh-contoh perkembangan vegetatif alami ya. Kita belum ke perkembangan vegetatif buatan. Nah, perhatikan gambar. Ini adalah pohon pisang. Tadi disebutkan bahwasanya pisang itu berkembang biak secara vegetatif alami dengan tunas. Sebelum Pak Guru membahas, coba Pak Guru ingin bertanya. Ya, sudah ada yang mulai menguap. Nah, ya. Masih semangat anak-anak? Coba aktifkan mic-nya dulu. Masih. Masih. Masih, Pak. Mana semangatmu? Bagaimana jawabnya? Ini semangat. Dengan semangat dong. Pak Guru tanya semangat, kalian jawabnya semangit. Mana semangatmu? Ini semangatku. Itu kan semangat namanya ya. Yang semangat coba ulangi. Mana semangatmu? Semangat. Ya. Tepuk semangat. Prok prok prok. Prok prok prok. Ma. Prok prok prok. Ngat. Semangat. Bisa? Coba kita bersama-sama tepuk semangat. Nah, Pak Guru udah kelihatan di situ. Tepuk semangat. Semangat. Semangat ya. Yang tadi menguap, Guru harap sudah semangat. Ya, menguap itu juga salah satu nikmat. Jadi ditahan tapi ya, ditahan. Oke, Pak Guru lanjut. Ya, ternyata hanya ada 22 siswa yang saat ini mengikuti Zoom dari 29, berarti ada 7 siswa yang mungkin berhalangan ya. Ya, jadi kalau nguap sekali lagi ditahan. Pak Guru tadi ingin bertanya sebelum ke pisang, yaitu pohon kelapa. Ada yang tahu pohon kelapa? Pohon kelapa itu berkembang biak dengan cara apa? Diaktifkan mic-nya yang menjawab, sebutkan nama. Tunas. Wah, siapa yang jawab nih? Enver, Pak. Enver, terus? Saya. Saya siapa saya? Saya siapa saya? Pendapat Enver. yang lain bagaimana? Coba Pak Guru ingin dengar pendapatnya Sesia. Apa Sesia pendapat kamu? Pohon kelapa itu berkembang biak dengan cara apa? Tunas. Tunas juga. Kalau pendapatnya Danisa apa? Tunas. Tunas juga. Nana apa, Nak? Najma. Pendapatnya Nana apa? Fafa, Adifa, apa pendapat kamu, Fa? Biji. Zahra? Zahra Cesar? Tunas. Tunas. Nayara? Oke. Tunas ya, Pak Guru dengarnya. Karisa apa Karisa?
Tunas. Ya, tunas. Karisa? Tunas juga. Enver? Oke, cukup. Oke, Pak Guru beri pencerahan sekarang. Jadi kadang ada lagi ya, apalagi pramuka itu kan lambangnya tunas kelapa. Nah, pramuka itu lambangnya tunas kelapa. Sehingga ada yang beranggapan berarti pohon kelapa itu berkembang biak dengan cara tunas dong. Nah, justru itu anggapan yang perlu kita luruskan sekarang. Pohon kelapa adalah sejenis pohon yang berkembang biak secara generatif atau melalui proses perkawinan. Tadi di awal Pak Guru sampaikan, karena proses perkawinan berarti melalui biji. Ya, jadi tadi ada yang sudah betul, jawabnya itu biji. Kan buahnya ditanam itu kan, kemudian tumbuh akar kan. Nah, itu namanya berarti proses generatif. Bukan tunas ya. Kalau tunas kita kembali ke arti tunas ini. Kalian perhatikan gambar pohon pisang ini. Nah, ini anaknya nih di sampingnya. Jadi anaknya itu kan terhubung dengan induknya di dalam tanah. Ya, jadi ketika baru pertama tumbuh itu dia nongol di permukaan tanah. Itu namanya tunas. Jadi dia terhubung dengan induknya. Tetapi ketika induknya ditebang, anaknya tidak akan mati. Itu tunas. Jadi pohon kelapa itu apakah terus pohon kelapa tumbuh di sampingnya induknya dan terhubung? Kan tidak. Tapi pohon kelapa itu ditanam buah kelapa yang sudah kering tadi ya. Jadi pohon kelapa bukan berkembang biak dengan cara tunas, tapi dengan cara generatif tadi melalui biji. Itu yang betul. Jadi tolong ini diluruskan kepada semuanya saja ya. Kadang ada lagu pramuka gitu ya, tunas kelapa. Baik, ini tunas namanya, yaitu dengan tunas contohnya pohon pisang ini. Selain pisang tadi juga sudah disebutkan ada bambu, tebu itu juga dengan tunas. Baik, kita lanjut. Kalau ini namanya jahe apa kencur ini ya? Nah, kalau ini dengan cara rizoma atau akar tinggal. Jahe. Jahe, kunyit. Oh, ternyata ada tulisannya di sini. Ada tulisannya nih anak-anak di sini. Jahe, ini berarti jahe nih. Ya, kadang kita susah membedakannya kalau nggak ada bendanya. Ini jahe apa kencur, apa kunyit, apa lengkuas. Ya, mereka sama-sama dengan akar tinggal atau rizoma nama lainnya. Nah, ini ada 7 di sini. Perkembangbiakan vegetatif alami, tunas, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, geragi, akar tinggal, dan spora. Baik, mengingat waktu, tentu kalian harusnya sudah membaca materi ini. Jadi Pak Guru hanya menyampaikan, hanya mengulang saja. Jadi Pak Guru percepat ya. Sedangkan inilah vegetatif buatan. Ada cangkok, stek batang, stek daun, merunduk, tempel atau okulasi, dan menyambung. Nah, kalau pada gambar ini namanya menyambung. Kalau cangkok itu berarti apa? Batangnya dibuka ya, bukan dipotong, kulitnya dikelupas. Kemudian ditempel dengan tanah, diikat dengan plastik atau mungkin sabut kelapa. Tapi kalau dengan plastik ya dilubangi, ditusuk-tusuk dan disiram setiap hari. Kalau stek batang berarti batangnya ditanam. Contohnya pada singkong itu ya, itu stek batang. Kalau stek daun berarti daunnya yang ditanam. Contohnya pada cocor bebek, lidah buaya, lidah mertua, merunduk. Nah, kalau runduk berarti dengan cara dirundukkan bagian apa batangnya ke dalam tanah. Kalau tempel, menempelkan mata tunas pada batangnya. Nanti kalian bisa searching, browsing, banyak sekali materi-materi seperti ini. Aku jelaskan intinya saja. Nah, ini pada gambar ini adalah menyambung atau sambung pucuk. Oke, sudah selesai untuk IPA. Ada yang mau bertanya tentang IPA? Silakan. Tidak, kalau tidak Pak Guru lanjut ya. Pak Guru mengatur waktu, yaitu sekarang kita ke IPS. Nah, IPS itu tentang negara-negara sumber budaya ya. Silakan kalian baca materinya. Pak Guru tidak akan menjelaskan secara rinci di sini. Silakan kalian baca buku pena milik kalian sudah ada. Jadi pelajari dengan sungguh-sungguh. Buku sudah dibeli ya, dimanfaatkan dengan baik. Ini bendera negara apa dan apa? Ada yang tahu? Indonesia dan Inggris. Wah, Inggris. Amerika. Indonesia dan Inggris. Dan
Malaysia. Indonesia dan Malaysia. Ada Malaysia. Indonesia dan Malaysia. Oh ya. Oke, silakan dimatikan lagi mic-nya. Kita akan mempelajari tentang negara-negara di Asia Tenggara ya. Kita akan mempelajari negara-negara di Asia Tenggara. Oke, tidak apa-apa tadi kalian berpendapat, tidak ada salahnya. Jadi tadi ada yang berpendapat Inggris. Wah, Inggris itu bukan di Asia Tenggara loh. Inggris itu masuk ke negara-negara di Eropa sana. Ada yang pernah ke Eropa? Oh, ya nanti kalau sewaktu-waktu udah tidak pandemi ya, silakan kalian berkunjung ke Eropa. Bisa ke Perancis, Inggris, Belanda mungkin. Ini akan Pak Guru sampaikan jawabannya nanti. Sekarang kita mengamati dulu. Berikutnya, kondisi geografis. Geografis, geo itu bumi ya, berarti kondisi buminya bagaimana nih? Kalau di Indonesia seperti ini ya, seperti tampak pada gambar ini di Jakarta ya. Kondisi geografis negara-negara di Asia Tenggara juga beraneka ragam. Nah, kalau ini negara Indonesia, satunya apa nih? Nah, nanti kalian tahu jawabannya. Baik, nah ini terjawab sudah sekarang. Sekarang sudah terjawab. Nah, perhatikan, akan Pak Guru tunjukkan jawabannya ya, berarti ya. Spotlight. Kok pakai spotlight? Pakai mouse saja mouse. Nah, ini adalah negara kita Indonesia. Kemudian ini Singapura. Benderanya seperti ini nih, Singapura. Merah, putih, kemudian di bagian merahnya ada bintang dan ada bulan sabit. Kemudian Malaysia. Nah, Malaysia itu ya seperti yang tadi ya, mirip Inggris ya Pak, mirip Amerika ya Pak. Oh, ya mirip sekilas, tapi beda tentunya. Malaysia, negaranya Upin Ipin, itu ada lambang merah putih begitu banyak. Kemudian ada bulan sabit dan ini matahari mungkin ya. Kemudian ini ada bendera Brunei Darussalam. Nah, ini seperti ini bendera Brunei Darussalam. Ke sana. Nah, maaf sebentar ya, tadi ada tamu. Kemudian ada negara Filipina. Benderanya seperti ini. Ini ada Vietnam. Benderanya merah semua, tengahnya ada bintang berwarna kuning. Kemudian ada negara Laos, seperti ini benderanya. Ada Myanmar, kemudian ada Thailand, dan ada Kamboja, seperti ini benderanya. Silakan kalian amati. Baik Pak Guru, fokus ke geografisnya. Indonesia adalah negara kepulauan. Kalau kalian lihat gambar ini, Indonesia memiliki banyak sekali pulau ya, puluhan ribu pulau. Sehingga diberi nama negara kepulauan. Kemudian mana lagi negara kepulauan? Ini, Filipina itu juga negara kepulauan. Kalian fokus ke Indonesia. Ke pulau yang Pak Guru tunjuk, ini pulau apa ini? Ada yang bisa menjawab? Kalimantan. Kalimantan. Wah, hebat semua nih Kalimantan. Coba Pak Guru minta dari tadi, oh ini banyak perempuannya sih ya. Jadi dari Pak Guru nunjuknya perempuan. Raka, ya Raka. Ini pulau apa Raka? Kalimantan. Iya, di Kalimantan ada berapa negara Raka di pulaunya ini? 2. Ada 2. Coba Raka amati lagi nih warnanya. Warnanya itu menunjukkan negaranya Raka. Ada berapa warna di Pulau Kalimantan? 3. Berapa 3? 3 ya Raka ya betul. Coba Raka, di Pulau Kalimantan ini ada 3 negara. Apa saja Raka? Ini yang kuning dulu Raka. Yang kuning negara apa nih Raka? Kalimantan. Indonesia. Ya negaranya Indonesia ya, Kalimantan pulaunya. Kemudian yang oranye Raka atau jingga. Negara apa nih yang diberi warna jingga? Halo Raka. Negaranya Upin Ipin Raka. Apa Raka? Malaysia. Iya betul, ini Malaysia. Jadi Malaysia itu ada yang di Pulau Kalimantan, ada yang terpisah sendiri, ini warna biru laut ya. Ini juga Malaysia. Jadi Malaysia itu ada berseberangan seperti ini. Kemudian Raka ini yang warna apa ini ya? Merah muda ya, pink ya. Negara apa Raka?
Brunei Darussalam. Iya, pinter Raka. Jadi kesimpulannya tadi ya Raka ya, semuanya juga bahwa di Pulau Kalimantan itu ada 3 negara. Indonesia, Malaysia, dan juga Brunei Darussalam. Terima kasih Raka. Nah, berikutnya setelah Raka, Pak Guru minta siapa ya? Pak Guru ingin mendengar suara dari Fafa lagi. Coba Fafa. Halo Fafa. Hai. Masih semangat, Pak? Masih. Masih. Coba Fafa. Indonesia itu negara kepulauan seperti ini. Nah, ada 3 negara yang berbatasan darat secara langsung dengan Indonesia. Jadi seandainya kamu ada di pulau itu, kamu tinggal melangkahkan kakimu saja, kamu sudah pindah negara. Karena berbatasan darat secara langsung, Fafa. Negara mana saja, Fafa, yang berbatasan darat secara langsung dengan Indonesia? 1. Malaysia. Betul sekali. Malaysia itu ada di Pulau Kalimantan tadi ya. Jadi kalau kamu tinggal di Kalimantan Utara ini, Kaltara, nah kamu tinggal melangkah kaki itu sudah ada di Malaysia. Tapi tentu saja di perbatasan itu dijaga, ada petugas penjagaannya. Nah, jadi harus ada syarat-syaratnya, tidak mudah masuk ke suatu negara. Berikutnya apalagi Pak selain Malaysia? Brunei Darussalam. Kalau mungkin dari Indonesia mau ke Brunei lompat Pak. Lompat Malaysia dulu. Berarti tidak berbatasan darat langsung. Langsung itu berarti di sebelahnya persis, Pak. Kalau Brunei itu kita dipisahkan oleh Malaysia, Pak. Iya enggak? Iya, coba apa atau mungkin ada yang bisa membantu Fafa selain Malaysia? Singapura. Singapura. Kalau Singapura kita harus nyebrang laut. Oh, Australia nyebrang laut lagi dong. Yang berbatasan darat langsung selain Malaysia. Nah, ada yang bisa membantu? Timur Leste. Iya, betul sekali. Siapa yang menjawab Timur Leste tadi? Jaraka. Oh, Dia Raka. Iya, betul. Ada di sini ya, yaitu di Kepulauan Nusa Tenggara. Ya, jadi itu berbatasan darat langsung dengan Indonesia. Timor Leste tadinya itu milik Indonesia loh. Namanya Provinsi Timor Timur. Kemudian tahun 1998 itu melepaskan diri menjadi Timor Leste. Satu lagi, apa yang belum disebutkan? Malaysia, Timor Leste, apa lagi satu lagi? Papua Nugini. Iya, betul. Papua Nugini ada di pulau apa? Papua. Iya, ini Pulau Papua ya. Jadi di sebelahnya ini berbatasan darat langsung dengan Papua Nugini. Baik, itu 3 negara. Nah, anak-anak dari pulau-pulau di Indonesia ini, pulau apakah yang paling besar? Papua. Kalimantan. Kalimantan atau Papua? Papua atau Kalimantan? Ya, berdasarkan luas wilayahnya, yang paling besar adalah Kalimantan. Jadi Kalimantan itu pulau terbesar di Indonesia. Baik, kita lanjut. Nah, ini adalah tokoh-tokoh yang mendirikan ASEAN. ASEAN adalah persatuan bangsa-bangsa Asia Tenggara. Jadi negara-negara di Asia Tenggara membentuk suatu organisasi namanya ASEAN. Association of Southeast Asia Nation. Guru, mute dulu semuanya ya, mic-nya dinonaktifkan ya. Ya, mic-nya dimatikan dulu. Jadi ada 5 negara yang mempelopori berdirinya ASEAN ini. Ada Indonesia, waktu itu diwakili oleh Adam Malik, kemudian Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak, ada Singapura diwakili oleh S. Rajaratnam, kemudian Thailand oleh Tanat Koman, dan Filipina diwakili oleh Narcisco Ramos. Jadi ada 5 negara yang mempelopori berdirinya ASEAN, yaitu di Bangkok sana, sehingga diberi nama Deklarasi Bangkok. Bangkok itu di Thailand. Baik, kita lanjut. Nah, ini adalah tokoh proklamator kita, yaitu Bapak Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Kita sudah masuk ke SBDP. Ini adalah patung. Patung adalah karya seni 3 dimensi yang meniru bentuk manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda yang dibuat menggunakan teknik tertentu. Oke, Pak Guru fokus ke patung dulu.
Ada yang pernah lihat patung di jalan apa itu yang dekat Pertamina ya, antara Jalan Poso, Jalan Perintis Kemerdekaan itu? Ada patung di situ ya? Pernah ngamati nggak? Patung yang kayak gini orang nunjuk pakai jari kayak gitu. Pernah lihat nggak yang pakai belangkon? Di Jalan Perintis Kemerdekaan itu? Di pertigaan itu loh, yang ada fotokopiannya, ada Warkom itu di situ. SMA 1, Pak. Oh, setelah SMA 1 ke arah Jalan Poso. Warkom, tahu Warkom ya? Maret ada perumahan 4 tahun. Patung kan? Nah, aduh, kamu jangan-jangan lama nih nggak ke Kota Tegal ini sampai lupa ya, adanya PPKM jadi sampai lupa. Nah, itu ada patung. Nah, silakan kalian cari tahu siapakah tokoh tersebut. Nah, orang Kota Tegal, orang Tegal harus tahu dong siapa dia. Baik, kita fokus ke sini. Jadi patung itu 3 dimensi. Namanya 3 dimensi berarti ada di 3 dimensinya. Memiliki dimensi panjang, lebar, dan tinggi. Ada 3. 1 panjang, 2 lebar, 3 tinggi. Karena 3 dimensi berarti bisa dilihat dari segala penjuru. Dari depan, dari belakang, dari atas, bawah, kanan, kiri, semuanya oke. Nah, kalau ada 3 dimensi berarti adanya 2 dimensi. Kalau 2 dimensi itu berarti hanya punya 2 dimensi. Bisa panjang dan lebar atau panjang dan tinggi. Contohnya lukisan. Nah, tapi kita fokus ke patung. Nanti di bagian akhir akan ada tugas keterampilan SBDP, yaitu membuat patung. Tapi bukan hari ini ngumpulkannya ya, Pak Guru beri jeda waktu nanti 1 minggu. 1 minggu untuk membuat patung. Nah, kira-kira ingin membuat patung dari bahan apa nih kalian? Bahan yang keras atau yang lunak? Lunak, plastisin aja. Lunak, plastisin aja. Barangkali ingin membuat dari kayu? Lunak. Oh, lunak ya. Betul, nanti akan ada tugas membuat dari plastisin ya, dari bahan yang lunak. Plastisin kan mudah didapat ya. Jadi toko dekat rumah kamu mungkin ada, itu mudah didapat. Jadi Pak Guru kasih tugas yang bahannya mudah didapat. Nah, ini contoh patung. Ada Borobudur itu ya, Candi Borobudur. Ya, mungkin di antara kalian ada yang pernah ke sana, ada juga Monas. Jadi patung itu dibuat punya tujuan tertentu, punya fungsi tertentu. Nah, di sini disebutkan ada 5 fungsi. Ada yang sarana ibadah, untuk mengenang jasa pahlawan, ada juga sebagai pelengkap konstruksi bangunan, untuk penghias bangunan, dan juga ada yang hanya dinikmati untuk keindahan bentuknya. Kalau kalian amati, patung Borobudur itu ada patung Buddha ya, itu berfungsi sebagai nomor 1, yaitu untuk sarana ibadah. Kalau kalian amati Monas, Monas itu berarti untuk apa ini Monas ya? Yang nomor berapa Monas, coba fungsi Monas? Wisata. Untuk wisata bisa juga, betul, bisa. Bisa juga untuk mengenang pahlawan enggak? Bisa juga ya. Di sana kalau kalian masuk ke dalam Monas, Monumen Nasional, itu bisa mendengarkan rekaman Soekarno ketika membacakan teks proklamasi. Nah, kemudian ada juga untuk membuat patung itu butuh alat dan bahan. Alat dan bahannya tentu harus sesuai. Ada putsir, meja putar, cetakan, palu, pahat, serta amplas. Nah, Pak Guru ingin bertanya nih, pernah melihat alat pahat ya? Pernah. Apa fungsi alat pahat? Kayak Untuk mengukir ya. Jadi pahat itu biasa digunakan untuk membuat patung dari bahan kayu. Daerah manakah di Jawa Tengah yang terkenal dengan ukirannya? Jepara. Ya, Jepara itu terkenal dengan ukirannya ya. Jadi di sana menggunakan alat pahat tentunya. Jadi alat pahat itu berfungsi untuk mengukir. Nah, bahan-bahannya sendiri itu ada yang keras dan ada yang lunak. Nah, nanti tugas kalian adalah membuat patung dari bahan yang lunak, yaitu dari plastisin. Plastisin kan mudah didapat. Nah, bahan yang lunak apalagi contohnya selain plastisin, yaitu ada tanah liat, lilin, itu juga lunak ya, gampang dihancurkan. Sebut juga termasuk kriteria lunak. Sedangkan yang keras itu ada batu, kayu, itu kayu jati, ada juga marmer. Nah, ini adalah gambar.
Di sini ada gambar orang sedang membuat pot menggunakan, nah coba siapa yang bisa menyebutkan alat dan bahan yang digunakan pada gambar ini? Sudah ada sih tulisannya ya. Silakan, siapa yang menjawab? Meja putar dan sama tanah tanah liat. liat. Iya, betul. Meja putar. Meja putar dan tanah liat. Mana yang alat, mana yang bahan? Bahannya tanah liat. Betul, bahannya tanah liat. Alatnya berarti meja putar. Ya. Bagus. Jadi itu bedanya alat dan bahan. Jadi ada alat, ada bahan. Baik, untuk SPDP. Sampai di sini ada yang mau bertanya, silakan. Halo, ada yang bertanya? Tidak ada. Oke, karena tidak ada yang bertanya, sebelum kita akhiri, mari kita hiburan dulu yuk. Tadi di awal kita sudah nyanyi lagu Indonesia Raya. Sekarang di akhir kita nyanyi lagi. Nyanyi lagi tetapi lagu daerah. Nah, lagu daerah dari mana? Mari kita nyanyikan bersama. Sambil duduk saja ya. Semuanya ikut menyanyi dengan riang gembira. Ini adalah lagu daerah dari Kalimantan Selatan yang berjudul Ampar-Ampar Pisang. Mari kita nyanyi dan dengarkan bersama. Sambil gembira, boleh sambil joget. Di tangannya ya, Kak? Iya. Ada lampu ya. Pisangku belum masak, masak tinggi di hurung bari-bari. Masak tinggi di hurung bari-bari. Mangga lepon. Aku nggak tahu. Bengkok, makan api, apinya tanjurupan. Bengkok makan api, apinya tanjurupan. Batis kutung, bidawang, mana batis kutung, bidawang, mana pisang, pisangku belum masak, masak gigi di hurung bari-bari, masak gigi di hurung bari-bari, Kayu bengkok, kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya tanjurupan, bengkok dimakan api, apinya tanjurupan, nang mana batis kutung, dikiti bidawang, nang mana batis kutung, bidawang. Oke, hanya seperti itu lagunya. Silakan nanti bisa kalian dengarkan lagi. Ya, silakan diaktifkan dulu kameranya. Aku akan melakukan presensi dengan screenshot. Bentar ya. Ini gue sini lah. Screenshot. Halo. Ya, silakan kamera diaktifkan dulu. Pak Guru akan screenshot sebagai daftar hadir. Yang belum aktif kameranya dinyalakan. Helga, dan Nana, kamera belum nyala tuh. Gelap gulita. Halo Helga. Adakah di tempat? Sepertinya Helga ada gangguan mungkin. Nana dan Sabrina. Nana, Najmah. Ya, Sabrina oke, sudah aktif kamera. Berarti tinggal Helga dan Nana. Baik, kita tinggalkan mereka biar. Oh, sudah aktif. Oh, belum. Ya, itu sudah ada namanya wis ya. Aku akan screenshot 1, 2, 3 senyum. Lihat kamera, ulangi. Ada yang tinggal lihat kamera nih. Semua lihat kamera dulu. 1, 2, 3 senyum. Ya, terima kasih Pak Guru. Kirim dulu. Kirim di kelas kalian ya. Biar nanti bisa Pak Guru download gambarnya.
Baik anak-anak, itu saja pertemuan dari Pak Guru pagi hari ini. Udah lagi selesai, Mas. Mari kita akhiri dengan hamdalah dan kifaratul majelis. Mari. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.